Salam, selamat malam Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tiba saatnya malam hari ini kita akan mengikuti ibadah doa malam. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, patut kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Sekalipun dalam kondisi pandemi COVID-19, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama-sama kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan memberikan kita penghiburan, sehingga malam hari ini kita boleh mengikuti ibadah doa malam. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan kebaikannya. Mazmur 103. Dikatakan bahwa pujilah Tuhan, sebab Tuhan baik. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Itulah yang menjadikan kekuatan bagi kita. Biarlah malam hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan, kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita menyerahkan ibadah kita malam hari ini, biarlah Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang memberkati kita. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur malam hari ini Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19, banyak orang mengalami kesulitan, ketakutan. Tetapi kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang selalu memberikan kami kekuatan, Allah yang selalu memberikan kami penghiburan. Sehingga malam hari ini Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah doa malam. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Setiap kami yang mengikuti Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi dimanapun mereka berada. Kiranya kasih-Mu Tuhan melimpah atas mereka. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, marilah kita memuji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, bahwa Allah Roh Kudus yang senantiasa menolong kita, yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita pujikan dengan iman kita kepada Tuhan, bahwa Dialah yang memberkati kita. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu
bersyukur malam hari ini. Biarlah Tuhan menjamah hati kita. Tuhan mencelikkan hati kita untuk kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Yang kedua adalah satukanlah roh kami ya Tuhan. Biarlah kita boleh bergandengan tangan untuk tetap menyembah Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, pada saat roh dicurahkan kepada kita, hati kita boleh bersukacita. Kita boleh memuji Tuhan dengan sukacita. Kita boleh menyembah Tuhan dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Sekalipun kita menghadapi masalah, kita menghadapi kesulitan, tetapi kita percaya bahwa jika roh Tuhan itu dicurahkan, segala duka cita, segala kesedihan itu akan hilang, sebab Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, biarlah kita tetap berdoa, kita tetap bersyukur kepada Tuhan, kita menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat, kita berdoa untuk gereja Tuhan, GKT Citra Raya. Kita berdoa untuk segenap hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan keluarga. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan menyertai keluarga mereka, sehingga mereka boleh dimampukan untuk terus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita juga berdoa untuk kesehatannya, kita juga berdoa untuk pergumulan hamba-hamba Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan menolong. Apapun pergumulannya, kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kita juga berdoa untuk majelis jemaat yang sudah Tuhan percayakan untuk terlibat di dalam pelayanan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka, keluarga mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, juga kesehatan bagi mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami menyerahkan gereja-Mu GKT Citra Raya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan, kiranya Engkau menolong, memberkati untuk hamba-Mu Bapak Emil sekeluarga. Dengan segala pergumulannya, kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu, memberikan kesehatan yang baik, sehingga melaluinya Tuhan hamba-Mu boleh dipakai Tuhan untuk terus mengabarkan firman Tuhan, sehingga jemaat Tuhan boleh dikuatkan iman percayanya kepada Tuhan. Engkau juga berkati anak istri, Engkau berkati Tuhan, terlebih kami berdoa untuk anaknya yang saat ini masih dalam pemulihan. Kami serahkan Kale di dalam tangan Tuhan. Upaya apapun yang dilakukan untuk kesembuhan Kale, kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan seperti yang Tuhan mau. Pakai anak-Mu ini Tuhan, sebagaimana rencana Tuhan di dalam hidupnya. Juga berdoa untuk Bel yang sedang kuliah, kiranya Tuhan juga melindungi, Tuhan juga memberkati, sehingga bisa segera menyelesaikan kuliah dengan baik. Bapak, kami juga terus berdoa untuk Pak Edi sekeluarga,
kiranya Tuhan juga memberkati, Tuhan juga menolong. Apapun pergumulan hamba-Mu Pak Edi, kami percaya Tuhan Kaulah yang mengerti, Tuhanlah yang memahaminya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Satrios keluarga, Kau juga berkati di usia yang sudah lanjut ini Tuhan. Kami terus menyerahkan kepada Tuhan, berikan kesehatan yang cukup Tuhan, sehingga hamba-Mu terus boleh dipakai Tuhan untuk terus melayani di tempat ini. Kami juga telah terus berdoa untuk Loso Yesika, Kau juga berkati. Terima kasih Tuhan, kami juga terus menyerahkan seluruh majelis yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan, Kau berkati mereka satu persatu, Engkau menolong mereka satu persatu, apapun pergumulan mereka, kami bawa kepada Tuhan, baik kesehatan, baik mereka bergumul untuk usaha pekerjaan, kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, kita akan berdoa untuk pergumulan jemaat. Mungkin ada yang membutuhkan pekerjaan, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang mungkin di PHK, juga mungkin mereka bergumul untuk sekolah anak-anak mereka, untuk kesehatan mereka. Kita doakan mereka, biarlah mereka juga senantiasa berada di dalam perlindungan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, apapun pergumulan mereka. Jikalau di antara mereka ada yang lemah tubuh, sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah, Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya tangan Tuhan menjamah, boleh menyembuhkan mereka, boleh memberikan kekuatan, penghiburan Tuhan, sehingga sekalipun mereka mengalami sakit, tetapi mereka tetap bisa bersyukur kepada Tuhan, dan mereka tetap berharap akan pertolongan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka Tuhan. Engkau berkati obat-obat yang dia minum untuk menjadi sarana kesembuhannya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa mungkin untuk jemaat Tuhan yang kehilangan pekerjaan, usahanya mengalami kemerosotan, mungkin mereka juga di PHK dan mereka juga butuh pekerjaan. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, bukakan, curahkan berkat-Mu untuk jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan akan penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami yang kami cintai ini Tuhan. Kami bersyukur sudah 75 tahun bangsa kami merdeka Tuhan. Namun saat ini Tuhan, kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh jajarannya. Tuhan, kiranya Engkau pakai hamba-Mu, Engkau berkati kesehatan Pak Jokowi, sehingga melalui kesehatan ini Tuhan, beliau bisa memimpin negara ini. Berikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga negara kami ini sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terlebih di dalam menghadapi COVID-19 ini Tuhan, kami tetap percaya kiranya Tuhan sendiri akan menolong, Tuhan sendiri akan membebaskan bangsa kami dari COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Semua ini kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita tetap percaya apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, Tuhan melihat dari tempatnya yang maha tinggi, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Kita akan memuji Tuhan, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, Dia Allahku. Hanya Yesus, Dia Rajaku.
sungguh-sungguh luar biasa. Dan melalui pujian ini kita katakan hanya Yesuslah kekasihku, hanya Yesuslah Allahku. Itulah yang memberikan kekuatan bagi kita. Bapak Ibu ngasihi Tuhan, biarlah malam hari ini kita sekali lagi tetap kita bersyukur, kita bisa berterima kasih kepada Tuhan sebab Dialah kekasih di dalam hidup kita. Dialah yang memperhatikan kita. Dialah yang mengerti segala pergumulan kita. Mari kita siapkan hati kita, mari kita dengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan malam hari ini menyentuh hati kita. Firman Tuhan malam hari ini berbicara kepada kita, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada kita. Dan kita juga berdoa nanti untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurapinya. Kita akan memuji Tuhan. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Biarlah malam hari ini Tuhan menilik hati kita, Tuhan mengerti kesungguhan hati kita. Sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, jamah hati pikiran kami, telinga kami ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan sehingga kami dimampukan untuk bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Dan mampukan kami untuk bisa melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami juga menyerahkan sebentar hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau urapi hamba-Mu sehingga firman-Mu yang disampaikan sungguh-sungguh bukan berasal dari pikiran manusia, tetapi biarlah firman Tuhan, biarlah Allah sendiri akan berbicara melalui hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini adalah malam yang sungguh istimewa karena kita akan mendengarkan suatu kesaksian tentang Yesus Kristus yang diberitakan di tanah Papua oleh hambanya yang setia yaitu Bapak Harley. Sebelum kita mendengarkan kesaksian itu, mari kita membaca firman Tuhan
yang diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Untuk menjadi saksi Kristus, untuk menjadi pelayan Kristus, kita harus menerima kuasa Roh Kudus. Tanpa kita menerima kuasa Roh Kudus terlebih dahulu, kita tidak bisa menjadi alat kemuliaannya. Kita tidak bisa menjadi saksinya di mana Tuhan utus kita. Karena apa? Karena kuasa Roh Kudus itu sendiri yang memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita peka dengan suaranya, kita sungguh-sungguh menuruti kehendaknya. Kuat kuasa Roh Kudus itu yang membuat kita sungguh-sungguh berkenan untuk memberitakan firman Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Yang luar biasa saudara-saudara sekalian, bahwa kita menjadi alat kemuliaannya, bersaksi dimanapun kita berada, di tempat-tempat yang kita kenal, di rumah kita, di sekolah kita, di pasar, atau di tempat pelayanan. Tetapi juga Tuhan dapat mengutus kita di tempat-tempat yang tidak kita kenal sebelumnya, di tempat-tempat yang jauh, di tempat-tempat yang tidak kita duga, di tempat-tempat di mana tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Oleh karena itu, kita harus yakin dengan firman Tuhan bahwa Tuhan akan selalu beserta kita. Dimanapun kita diutus, kita akan selalu mendapatkan penyertaannya. Dan Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita untuk memuliakan dan memuji namanya. Mari kita mendengarkan kesaksian dari Bapak Harley. Shalom, nama saya Harley. Saya pelayanan di Papua sudah 5 tahun. Pelayanan bersama dengan Ibu Suset Heting, saya panggil beliau Mam. Dan saya ingin membagikan beberapa hal. Saya mulai dengan kesaksian pribadi. Pertama kali saya sampai di Papua itu 2 minggu pertama saya kena malaria. Jadi ketika saya kena malaria 2 minggu pertama itu, saya tes malaria, pertama ada malaria tersiana, terus saya masuk ke klinik tidak bisa dapat kamar, jadi harus tinggal di hallway, digigit nyamuk lagi yang lain, akhirnya pulang kena malaria lagi, kena malaria tropika. Dan di situ saya menyerah, 2 minggu pertama sampai di Papua saya menyerah, kayaknya kepengin pulang karena selama 2 minggu masa penyembuhan sakit malaria itu gak bisa makan apa-apa, jadi makan sedikit keluar. Nah, disitulah saya bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Ketika saya sudah mau menyerah secara daging, Tuhan aku mau pulang, bahkan sudah hampir mau beli tiket, tiba-tiba saya duduk di sofa hitam, duduk di sofa hitam, saya mulai menangis sama Tuhan, Tuhan aku mau pulang. Kayak gini caranya susah kalau sakit malaria seperti ini. Udah rasanya pengen nyerah. Dan waktu itu saya meneteskan air mata sedikit. Dan tiba-tiba mulut saya bernyanyi sesuatu yang tidak diperintahkan otak. Mulut saya bernyanyi, I follow Jesus, not turning back. I follow Jesus, not turning back. Nah ini suara aku aja falas. Dan waktu nyanyi itu suaranya bisa merdu sekali. Jadi tangisan air mata ini tiba-tiba berhenti. Dan tiba-tiba saya mengalami aliran dari dalam. Rasa dingin keluar ke atas begitu tiba-tiba saya punya kekuatan penuh untuk keluar, naik ojek untuk beli jus dan makan di pantai, dan saya habiskan semua porsi makanan itu, dan saya sembuh saat itu. Kenapa saya harus cerita itu? Karena ada sedikit yang saya akan bahas di belakang, karena ternyata untuk menghidupi sebuah pelayanan ke daerah itu tantangannya banyak. Dan seringkali banyak orang juga mau mundur, banyak orang juga mau tidak mudah, karena seperti Paulus pun pergi ke Tarsis atau kemanapun, pergi ke sebuah pelayanan ke mana itu pasti semua dengan penuh tantangan, bahkan ada namanya kapal karam lah dan segala macam. Nah, disinilah saya mulai discover, selama 5 tahun itu saya mulai berdoa, Tuhan, benarkah saya di sini? Benarkah apa yang saya lakukan itu sudah benar? Kalau memang
memang Tuhan bilang aku harus tinggal di Papua, izinkan aku mendengar suaramu untuk tahu kalau aku tinggal di Papua selamanya, atau aku harus pulang untuk lakukan sesuatu yang lain. Supaya hidupku jelas. Nah, suatu saat, kita ada rapat leaders dengan pendeta-pendeta yang lain, pimpinan saya, Bu Suset, lagi rapat di situ. Tiba-tiba saya menulis sebuah tulisan di kertas, tanpa saya sadari, driven by why factor. Nah, disitulah saya mulai bertanya why. Karena ada di sebuah artikel saya dapat bahwa di dunia ini every single person on the planet know what they do. Semua orang di bumi ini, di planet ini tahu apa yang mereka lakukan. Beberapa tahu bagaimana melakukan itu, tapi sedikit sekali mereka yang tahu mengapa mereka lakukan hal itu. Dan disitulah saya mulai bertanya, Tuhan, kenapa aku di sini? Kenapa perjalanan hidupku, kenapa sempat melewati bisnis di Surabaya, wedding, dan akhirnya sekolah di Hillsong di Sydney, belajar tentang mega church di sana, terus pulang ke Indonesia, sempat ke Kupang, sempat ke Ambon, sempat ke Bandung, di Jakarta, akhirnya ke Papua. Saya mulai bertanya satu hal di situ, sebenarnya kenapa, dan apa yang harus aku lakukan supaya aku tajam di umurku yang masih muda ini, ya merasa muda gitu kan. Dan sampai ke ujung ke pertanyaan, sebenarnya mengapa engkau mati di kayu salib? Terus mengapa aku diciptakan? Nah, disitulah menariknya. Suatu saat waktu cuci piring gitu ya, cuci piring di rumah, tiba-tiba ada suara keras gini, Harley, buka doa Bapa kami. Kaget. Wah, jawabannya di doa Bapa kami. Maksudnya, itu di Matius 6 ayat 9 dibilang, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Loh, berarti sebenarnya target kita adalah mendatangkan kerajaan Allah, mendatangkan kerajaanmu, supaya jadi kehendakmu di bumi seperti di surga. Mulai di situ, mulai ketemu pasal-pasal kehidupan mengenai tentang apa ya, why-nya dan segala macam. Nah, sampai ke titik ini, saya mulai mau bertanya, apa bedanya bumi dan dunia? Di situ dikatakan di ayat itu, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, saya menemukan sebuah kata yang mirip, bumi dan dunia. Surga, bumi, dunia, surga, kerajaan surga. Bumi itu tempatnya. Dunia itu adalah sebuah sistemnya. Surga itu adalah tempatnya, kerajaan surga adalah sebuah sistemnya. Nah, di situ saya menemukan, discover bahwa kerajaan surga, bahwa kita ini diciptakan lahir di bumi, ikut sistemnya dunia. Tetapi Yesus datang mengajarkan kepada kita mengenai kerajaan surga. Kenapa hari bisa dapat seperti itu? Karena ternyata di Matius, Yesus berkata perumpamaan tentang 5 gadis bodoh, 5 gadis pintar itu diawali dengan kerajaan surga seumpama. Terus tiba-tiba saya buka lagi tentang anak yang hilang, itu seumpama kerajaan Allah seumpama seperti itu. Banyak hal di situ tentang semua perumpamaan itu tentang kerajaan Allah. Dan stressing point-nya ternyata di Kisah Para Rasul 1. Ketika saya baca Kisah Para Rasul 1, saya lihat bahwa ternyata di situ, kita baca ya, Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka ia menunjukkan diri setelah penderitaannya selesai, dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi stressing point-nya Yesus sebelum naik ke surga adalah dia berulang-ulang menampakkan diri, berbicara tentang kerajaan Allah. Bayangkan kita ikut seminar 40 hari, isinya sama tentang kerajaan Allah. Jadi ada sebuah dasar yang jelas kenapa Yesus harus ngomongin itu terus. Sampai satu saya discover bahwa ternyata Yesus mati di kayu salib itu ya menebus dosa kita, juru selamat kita. Tetapi targetnya, why-nya adalah supaya kita terima Roh Kudus. Bukan hanya terima keselamatan aja, tetapi terima kudus. Dan itu saya menemukan
dalam proses perjalanan pelayanan di Papua, saya melihat banyak orang yang jatuh bangun dalam dosa. Kenapa ada orang yang digoda sama dosa nggak jatuh? Saya lihat di Papua. Ternyata saya melihat ada dua jenis orang yang kita training, kita bina. Banyak gereja-gereja juga ngalami itu. Bahwa mereka yang bertahan itu adalah orang yang mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan. Entah waktu didoakan atau dalam KKR atau apa, dia merasa terima api, terus dia jatuh. Ada orang yang sampai harus mobilnya terguling-guling dalam sungai, baru dia benar-benar bertobat karena dia tahu bahwa hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Jadi personal experience akan membawa mereka untuk mengenal akan Tuhan. Banyak dari satu orang yang kita bina di situ, mereka membentuk kelompok karena beliau adalah orang yang ditakuti karena dia itu dulu ketua geng pembunuh bayaran yang membunuh lebih dari 33 orang. Dan dia ditakuti, sehingga dia ngajak orang untuk bertobat gampang. Ayo bertobat. Tetapi pertobatan itu hanya pertobatan karena segan terhadap orang itu. Segan terhadap tokoh itu. Dalam perjalanan, kita berusaha kasih masukan materi, kita kasih semua materi tentang penginjilan, materi tentang rohani segala macam. Yet, 1 tahun kemudian jatuh lagi. Karena mereka tidak pernah mengalami Tuhan. Dan saya mulai bertanya, Tuhan kenapa? Kenapa mereka tidak bisa mengalami Tuhan? Dan ketika saya memahami tentang kerajaan Allah, sebenarnya kita dihadapkan oleh dua pilihan dalam hidup ini. Apakah kita akan hidup dalam kerajaan gelap atau dalam kerajaan Allah? Hari ini saya waktu siapkan firman ini, saya menemukan firman yang saya kaget. Kenapa orang yang beruang susah masuk kerajaan Allah? Orang yang memikirkan uang, bahasa Alkitab aslinya, bahasa Inggris adalah orang yang memikirkan uang. Segala sesuatunya dipikirkan dalam sisi uang. Itu akan susah masuk kerajaan Allah. Karena dalam kerajaan Allah sistemnya berbeda. Sistem yang diajarkan adalah pengampunan. Sistem yang diajarkan adalah bagaimana kita hidup benar, kita bayar pajak, kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bahkan tubuh Kristus itu jelas bahwa kita harus menghargai tubuh Kristus yang lain meskipun dengan karakter yang berbeda. Bahkan saya pernah dapat suatu statement waktu saya di rumah, tiba-tiba saya bilang gini, jangan-jangan kita bukan tubuh Kristus kalau kita tidak bisa menerima tubuh Kristus yang lain. Jadi sebuah sistem kerajaan Allah itu sistem di mana rajanya Yesus, rajanya Allah Bapa, tetapi cara kerjanya itu adalah cara kerja kerajaan yang diajarkan Yesus selama ini. Jadi kisah para rasul adalah kisah-kisahnya Roh Kudus bekerja dalam hidup rasul-rasul. Ketika Roh Kudus dicurahkan, rasul-rasul mau berani berkata-kata, berani untuk berkhotbah, bahkan bisa mendoakan orang sakit dan segala macam. Karena apa? Karena mereka menunggu dan menantikan Roh Kudus. Ada kehausan untuk setelah mereka mengerti tentang kerajaan Allah, kita nggak bisa memaksa orang untuk menerima Roh Kudus atau hidup dalam kerajaannya. Karena gini, di titik ini, itu pilihan kita semua. Apakah kita mau berdoanya begini, Tuhan yang penting aku pokoknya pelayanan di gereja, terima tamu aja deh, atau di persekutuan doa aja deh, yang penting hidupku oke-oke aja lah, aku penting bisnisku jalan. Atau kita bisa berdoa gini, Tuhan, sebenarnya aku ngapain ya Tuhan hidup di sini? Kalau memang aku diciptakan ini untuk berbisnis sungguh-sungguh dan mendampaki banyak orang, ajar aku untuk berbisnis dengan cara yang benar, sehingga orang-orang di dalam bisnisku itu lihat ada Kristus di dalam hidupku. Tuhan, aku mau melayani Engkau di bisnis ini sungguh-sungguh. Pursue the kingdom of God, mencari kerajaan Allah, itu penting sekali dalam konsep penginjilan. Kalau kita mencarinya cuman, pokoknya ngalir aja, ya kita akan mendapatkan sesuatu yang biasa-biasa. Tapi kalau kita pursue itu sungguh-sungguh dalam arti, aku mau Tuhan, aku mau. Jadi ceritanya begini, waktu saya sampai di Papua tuh bukan karena saya kepingin ke Papua atau diutus ke Papua atau gimana. Itu kembali kepada sebuah pengalaman pribadi waktu di Sydney. Waktu di Sydney pulang dari ibadah di Hillsong, tiba-tiba saya jalan ke bus stop. Saya jalan ke bus stop. Di bus stop itu tiba-tiba jam 7 sekian bus itu akan datang, tiba-tiba ada suara keras dalam hati, Harley jalan. Hah? Jalan kaki. Itu rumah saya itu waktu itu 1 jam 20 menit perjalanan.
Oke, aku nurut, jalan. Karena waktu itu doa yang kita hari doakan adalah, Tuhan aku mau mendengar suaramu, ajar aku mendengar suaramu, ajar aku untuk hidup sesuai dengan panggilanmu. Jadi persu kita itu menentukan langkah-langkah kita. Apa yang kita doakan itu akan membawa dimensi-dimensi itu mendekat. Misalkan kita berdoa aja cuman yang penting aku hidup dan berbisnis oke, atau yang penting aku kuliah lulus kerja dan segala macam. Ya itu doa kita akan mengarah kepada titik itu juga, dan hal-hal yang seperti itu akan mendekat sesuai dengan doa kita. Jadi kebenaran yang kita terima itu akan penting sekali kita pancarkan dengan doa kita sungguh-sungguh. Maksudnya, Tuhan aku mau melayani Engkau kemanapun Engkau aku utus, di Papua atau di Afrika pun aku mau. Waktu itu dalam perjalanan jalan kaki itu, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau, terserah Tuhan mau utus aku ke Afrika atau ke Papua, aku mau. Paksakan kehendak-Mu Tuhan, karena aku nggak mau pakai kehendakku sendiri. Aku nggak mau kalau memang targetku bukan tinggal di Australia, kalau targetku harus pulang pelayanan, aku nggak mau memaksakan kehendakku. Aku mau kehendakku jadi. Dan aku belajar, Harley waktu itu belajar nurut apa suara Tuhan. Waktu itu suaranya, apakah benar suara Tuhan nggak ya? Suruh jalan kaki itu jauh loh, dingin gitu kan. Nah, dalam perjalanan itu, waktu saya bilang, Tuhan aku mau ke Papua atau Afrika. Waktu saya bilang amin, tiba-tiba ada suara Harley dari ujung jalan. Ternyata ada mobil yang menunggu, untuk dijemput. Ada mobil menjemput aku di situ. Jadi waktu itu ada seseorang yang memanggil, bingung. Ada. Jadi waktu saya bilang amin, tiba-tiba ada suara Harley. Itu kamu kah? Gitu, bahasa Inggris dia bilang gitu. Ternyata orang itu adalah orang Malaysia yang ketemu 2 minggu yang lalu dan gak pernah ketemu lagi setelah itu. Dan ternyata dia salah jalan. Dia harusnya lurus, tapi dia tiba-tiba belok kiri. Dan dia lihat saya jalan kaki, dia bingung, ngapain aku jalan kaki malam-malam, jam 7 malam, jam 8. Akhirnya dia bawa, tinggal di mana? Oh di situ. Udah ikut aku aja. Aku kebetulan salah jalan dan toh mau muter ke sana juga gitu. Yaudah, akhirnya begitu saya buka pintu, tiba-tiba ada suara dalam hati keras sekali, lebih keras daripada suara Harley jalan itu. Dia bilang gini, akulah Tuhan penyedia segala sesuatu, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Ya meskipun aku terima itu, dalam perjalanan pelayanan, dalam perjalanan hidup ini, hal itu yang sangat sulit dihadapi. Percaya terhadap penyediaan Tuhan, itu susah. Nah, tapi Tuhan bilang seperti itu, seperti ada assurance, ada sebuah jaminan bahwa kamu lakukan apa yang aku mau, kamu akan dapetin jaminan. Karena aku adalah the provider. Later on di Papua saya baru paham bahwa ketika ada visi, ada provisi. Ketika kita menerima visi dari Tuhan, ada provisi. Nah pertanyaannya adalah, bagaimana kita menerima visi itu? Seringkali kita bingung. Kita bisa buat perencana macam-macam, kita bisa berkhidmat dengan hikmat manusia macam-macam. Tetapi yet kita bingung harus ngapain. Dan akhirnya satu hamba Tuhan datang dari Nias, kebetulan ada di Papua. Saya duduk bareng sama dia, hanya 10 menit. Saya ngobrol tentang visi provisi, bingung ini kenapa begini segala macam. Terus dia bilang gini, Har, aku ngerti pertanyaanmu, aku ngerti pertanyaanmu. Banyak orang Kristen ternyata tidak sadar kapasitas yang Tuhan telah taruh dalam hidupnya. Maksudnya gini, bisa jadi laptop yang harga 40 juta, 50 juta itu dipakai untuk Microsoft Word aja. Padahal kapasitasnya bisa buat macam-macam. Banyak orang Kristen tidak paham itu. Bahwa kita ini di Kisah Para Rasul 1 pun dijelaskan bahwa ketika kita terima Roh Kudus, kamu akan punya kuasa bawa Injil itu kepada Yerusalem, Yudea, dan Samaria. Ke seluruh ujung bumi. Tapi kamu akan terima kuasa. Bahkan di kitab Injil pun juga kamu akan melakukan tanda-tanda mujizat. Kamu akan mendoakan orang sakit, teruna-terunamu akan bermimpi, anak-anak muda akan menerima visi. Nah, masalahnya adalah, dia bilang gini, masalahnya adalah orang Kristen terlalu malas mencari apa yang Tuhan mau. Hah? Maksudnya apa? Orang Kristen maunya instan dapat apa yang Tuhan mau. Tanpa bertekuk lutut dulu, minta apa yang Tuhan mau. Oh, maksudnya, ya mumpung ini adalah di akhir tahun, dia bilang gitu. Tahun depan 2019,
mumpung sebelum masuk 2019, mending kamu minta arahan Tuhan apa yang harus dilakukan 2019. Gimana caranya? Puasa, bertekuk lutut. Hah? Padahal waktu itu saya ikut misionaris yang suka puasa gitu kan. Baru kali ini baru ini hari mendengar sebuah penjelasan mengenai mendengar suara Tuhan sesimpel itu, bahwa kita ini seringkali terlalu malas minta apa yang Tuhan mau. Kita pinginnya instan. Oh, kalau bisa aku taunya aku begini aja gitu. Dan waktu saya ambil puasa itu sungguh-sungguh 21 hari, tiba-tiba ada suara Harley pulang. Tiba-tiba mulai visi tentang pembuatan film itu bagaimana. Meskipun visi itu tidak terlalu jelas, tapi udah mulai kelihatan pasal-pasalnya. Dan apakah itu akan mudah, Har? Dia bilang itu. Enggak. Akan banyak tangisan air mata, dan akan banyak namanya bertekuk lutut di hadapan Tuhan, minta Tuhan tolong. Terus tiba-tiba saya mengerti kenapa Saulus yang jadi Paulus itu pergi kemana juga nggak gampang, mengalami penganiayaan. Kenapa mengerjakan visi itu susah? Karena memang perlu diperjuangkan, perlu didoakan. Karena visi dari Tuhan akan siapkan. Nah, dari situlah saya mengaca bahwa sebuah misi itu harus benar-benar determine pada panggilan pribadi kita, atau panggilan sebuah kelompok, atau panggilan sebuah organisasi. Panggilan sebuah organisasi dan panggilan kita tuh biasanya berbeda. Ada yang namanya panggilan organisasi, ada panggilan visi pribadi. Kita bisa hidupi dua-duanya, kita bisa submitkan visi kita terhadap hidup kita kepada visi lembaga, kita kesampingkan visi kita dulu, kita bukan kita hilangkan, tetapi kita dukung visi lembaga itu untuk visi itu tercapai. Nah, ada waktu-waktu tertentu kita akan menghidupi visi kita sendiri. Nah, di saat itulah saya tahu bahwa ada masa-masanya, bahwa ternyata panggilan itu bukan masalah tempat. Saya bertobat di situ. Saya pikir panggilan saya ke Papua. Saya mungkin tanda kutip berbangga diri. Panggilanku ke Papua, pelayanan ke Papua. Ternyata enggak, panggilan itu ada di tangan kita. Panggilan itu ada di passion kita. Panggilan kita itu ada di compassion kita. Panggilan itu ada di iman kita. Panggilan itu ada di dalam hidup kita. Apa yang ada di tanganmu yang bisa kita pakai. Apa yang ada dalam padamu, bukannya apa yang tidak ada. Jadi sebuah panggilan itu melekat pada diri kita sendiri, dan jangan pernah bilang panggilan itu sebuah lokasi, karena Tuhan akan bawa kita kepada dimensi-dimensi yang baru. Lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3. Kalau Paulus targetnya cuma satu tempat, dia akan berhenti di situ. Petrus pun juga, Petrus pergi kemanapun. Jadi panggilannya adalah membawa Injil itu, membawa kuasa Roh Kudus itu, menyatakan kuasa Roh Kudus itu. Jadi saya melihat bahwa ternyata orang-orang yang hamba Tuhan yang ada di Papua, di gereja kecil, gereja besar, gereja kecil sekalipun cuma jemaat 10, saya pernah mendengar mereka bercerita bagaimana Tuhan panggil mereka ke Papua. Bagaimana mereka mengalami perjumpaan pribadi sehingga mereka ke Papua. Bahkan saya bertemu dengan hamba Tuhan yang dulunya ternyata dia adalah seorang satpam, akhirnya menjadi hamba Tuhan besar di Papua, bahkan punya gereja besar di sana, berdampak besar. Bahkan saya melihat ada orang Indonesia asli Jawa yang sederhana, badannya kurus, kecil, biasa, tetapi diberi hikmat luar biasa sama Tuhan, dan jemaatnya semua orang Papua, dan dia tajam sekali, bahkan sampai ke pegunungan Arfak dan segala macam, bahkan dia sampai ke Sinode, bahkan dia sekarang saya melihat bahwa pergerakan itu adalah pergerakan tubuh Kristus. Tidak ada yang paling penting, tidak ada yang paling hebat, tidak ada yang menonjol, semua bergerak bersama-sama dengan apa yang Tuhan mau. Kata kuncinya adalah kita harus mencari apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kata kuncinya adalah kita melekat pada kerajaan itu atau tidak. Sebelum kita bicara tentang yang namanya misi keluar daerah, coba kita lihat ke dalam kita, keluarga kita dulu. Mari kita lihat bisnis kita dulu. Mari kita lihat perusahaan kita dulu. Orang-orang di bawah perusahaan kita tuh bilang apa terhadap kita? Bosku tuh suka sumbang gereja, tetapi lihatlah, pajak aja dikemplang. Lihatlah aja, software-nya aja bajakan. Lihat itu, sama istrinya aja nggak baik, ke akur gitu. Anak-anak buah di bawah kita itu dipercayakan kepada kita sebagai jemaat kita, sebagai kita menjadi saksi buat mereka. Bawalah kerajaan itu kepada mereka, bantulkan kerajaan itu kepada mereka.
Ketika kita hidup dalam kerajaan Allah dan kita pursue apa yang Tuhan mau, kita akan melihat progres hidup kita akan berbeda. Kita akan berjalan kepada sebuah pengalaman pribadi dengan pengalaman pribadi. Sesuatu yang mungkin tidak masuk akal. Bahkan saya pernah dengar ya, orang sampai harus dibuat sakit baru mengerti tentang panggilan. Kalau saya nggak mau, lebih baik saya kejar dulu panggilan itu daripada saya sakit atau dibuat suatu masalah yang bagaimana. Saya lebih baik saya serahkan hidup kepada Tuhan sungguh-sungguh. Saya percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Saya terima darahnya. Karena saya terima darahnya, berarti saya terima Roh Kudusnya. Saya kejar itu. Saya ambil hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya ambil waktu-waktu untuk puasa untuk mencari apa yang Tuhan mau. Saya pernah ngelakuin kesalahan yang konyol. Dulu saya waktu istri saya hamil besar di Papua, khawatir tentang keuangan. Padahal firman saya pernah dengar audible bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya, janganlah kamu khawatir. Tapi sebagai calon bapak yang punya istri hamil besar, khawatir tentang pendapatan. Akhirnya kita bisnis pizza, kita buat pizza. Terus setelah kita dealing sama teman yang kerjasama, baru kita doa. Ayo kita doa yuk, Tuhan berkati perusahaan ini, berkati pizza stand ini di Papua. Semoga Tuhan berkenan, kita berharap ini menjadi berkat segala macam. Dan 2 bulan untung, 3 bulan rugi, 4 bulan rugi, 5 bulan tutup. Dan tiba-tiba firman itu datang bahwa burung di udara pun tidak bekerja, tetapi dia bisa makan. Maksudnya burung di udara tidak menabur, dia tetap bisa makan. Apalagi kita yang bekerja, pasti Tuhan berkati. Tetapi, dia bilang itu, tetapi di bawahnya adalah carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Di situ saya salah. Saya pikir saya kerja, Tuhan pasti berkati. Ternyata kalau kita nggak serahkan kepada Tuhan dan tanya apakah ini tepat waktunya, apakah ini benar caranya, kita akan mengalami kegagalan. Dan itu menyakitkan sekali. Saya kehilangan 20 juta waktu itu. Terus saya berdoa sama istri, Tuhan ampuni Tuhan kalau kita nggak taat. Ampuni Tuhan, ampuni. Tapi percayalah bahwa setiap kesalahan kita, itu Tuhan bisa ubah jadi keberuntungan. Roma 8:28 itu berlaku. Akhirnya nggak sengaja mama ke Papua, kita bagi resepnya, dan dia buka di Surabaya, dan ternyata mama saya hidup dari jualan pizza di Surabaya. Anyway, itu cerita singkat bahwa pertobatan pribadi itu penting, pertobatan yang terus-menerus. Kita mengampuni orang tua kita, mengampuni masa lalu kita mengampuni diri kita sendiri, mengampuni orang lain yang bersalah pada kita. Prinsip dari kerajaan adalah mengampuni orang yang bersalah pada kamu. Bahkan di kerajaan Allah juga disampaikan bahwa ketika ada orang berhutang yang kita diberi lunas, dikasih lunas, bahkan ada orang yang malah minta bayaran kepada orang yang punya hutang lagi. Jadi hal seperti itu dalam kerajaan Allah itu dia tidak sukai gitu. Jadi perceraian dan segala macam. Jadi ketika kita memastikan hidup kita mau dalam kerajaan Allah, the kingdom of evil will start to move you. Kerajaan kegelapan akan berusaha memindahkan kita dari kerajaan Allah kepada kerajaan kegelapan. Lewat apa? Hal sederhana. Lewat kompromi-kompromi sederhana. Bahkan lewat software bajakan. Itu yang paling menyedihkan, karena saya adalah pekerja media, software itu mahal. Waktu saya tahun kemarin pulang ke Surabaya, memulai pelayanan ini, memulai bisnis media ini dengan nol. Ketika saya harus beli software ini, saya menangis. Saya berdoa, Tuhan, software ini mahal banget. Ini dicicili apa cara bayarnya, nggak tahu. Tapi percaya bahwa Tuhan, dan akhirnya lunas. Dan saya bersyukur tidak ambil opportunity untuk membajak software itu yang sudah di depan mata dikasih saya besoknya. Dan itulah membuat kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kompromi demi kompromi itu akan menjauhkan kita kepada panggilan kita. Mari kita sama-sama mencari apa yang Tuhan mau. Kita kejar, pursue apa yang Tuhan mau. Minta sesuatu, bahkan yang kita minta pun itu bisa ditaruhkan oleh Roh Kudus. Yang kita pikirkan itu bisa dipengaruhi Roh Kudus. Ini ada materi lain ya. Ternyata Roh Kudus itu bisa menggerakkan tubuh jiwa kita.
Roh Kudus bisa membuat pikiran kita berubah. Roh Kudus bisa membuat saya menyanyi I follow Jesus, no turning back. Roh Kudus juga bisa membuat teman saya yang saya kenal 2 minggu aja, tiba-tiba harusnya lurus, tiba-tiba belok kiri. Jadi biarkan, allow itu berikan ruang untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Berikan ruang untuk kita bertobat dari kehidupan yang lama kita. Jangan bilang kalau kita hidup adalah, kita jadi orang Kristen diselamatkan pasti selamat. Tapi karena fokus kita terima Yesus bukan karena keselamatannya. Fokusnya adalah kita terima selamat dan kita terima Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini akan membantu kita, menolong kita, bahkan memberi kita kekuatan, bahkan membawa kita kepada dimensi baru. Dimensi imamat yang rajani. Imam adalah imam yang berhubungan langsung dengan Tuhan. Raja adalah orang yang berkuasa atas yang dipegang. Kita percaya bahwa kita semua adalah imamat yang rajani, yaitu punya status sebagai imam, tetapi kita juga menjadi kepala bukan ekor. Menjadi seorang pemimpin di perusahaan kita sendiri atau di perusahaan orang lain. Tapi jadilah hidup kita sebagai ladang misi. Jadikan tempat yang kita punya, passion yang kita punya, jadikan apa yang ada di tangan kita. Meskipun uang yang ada di rekening kita cuma 300.000, jadikan rekening yang ada 300.000, atau pendapatan kita cuma 2 juta per bulan, atau 5 juta per bulan, atau 10 juta per bulan, atau 70 juta per bulan. Kita berdoa, Tuhan, dengan uang yang ada ini, kita pakai untuk kerajaan Allah. Kita minta tuntunan Tuhan. Jangan kita jadi orang yang berpikir tentang uang saja. Tetapi kembali kepada pikiran tentang Tuhan, aku mau Engkau pakai. Terima kasih. Sekian dari saya, semoga menginspirasi.